Kudus urapi hamba-Mu, berkaryalah di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami usir segala pekerjaan si jahat, roh-roh pengganggu pengacau, roh ketakutan, segala bentuk virus, corona, penyakit sampar, roh kegelapan kami tolak dalam nama Yesus. Tidak bisa menjamah kami. Darah Yesus berkuasa, darah Yesus membentengi kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudaraku. Shalom bagi kita semua dimanapun saudara berada, baik yang ada di tempat ini maupun yang ada di rumah. Saudaraku, saya ucapkan shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan melingkupi kita senantiasa. Kita ada dalam perlindungan Tuhan. Amin. Kita ada dalam pemeliharaan Tuhan. Alkitab berkata, tak sehelai pun rambut di kepalamu jatuh tanpa seizin Tuhan. Semuanya karena kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, saudaraku, semata-mata karena rencana Tuhan. Dan rancangan Tuhan itu rancangan bukanlah kecelakaan, tapi mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya di tempat ini. Amin. Bagi saudara sekalian baik yang ada di rumah, yang mengikuti juga acara ibadah ini, kiranya Tuhan memberkati. Mari kita buka Alkitab kita, ya, menjelang kedatangan Tuhan itu, saudaraku, ya pahit, ya, bahkan dikatakan di sana, saudaraku, pahlawan-pahlawan pun menangis. Haleluya. Ya, saudara yang kasih Tuhan, ya, lihat Alkitab. Nah, saudaraku, pada siang hari ini kita harus mengerti, ya, bagaimana harinya Tuhan, situasi hari kedatangan Tuhan, situasi akhir zaman, sehingga saudara dan saya boleh berjaga-jaga selalu, sehingga kita tidak tertidur namun tetap berjaga-jaga. Amin, saudaraku. Siapkan pelitamu, siapkan minyakmu, ya, sehingga saudara kuat menghadapi segala pencobaan besar, kesusahan besar yang akan datang. Saudara yang kasih, dikatakan, ya, orang-orang yang sudah dimateraikan oleh Tuhan. Haleluya. Sudah dekat hari Tuhan yang hebat itu. Sudah dekat dan datang dengan cepat sekali. Dengar, hari Tuhan pahit, pahlawan pun akan menangis. Ya, saudara yang kasih, ya, berapa kurangnya lagi pengawal-pengawal yang berjaga, lewat mungkin menteri kita saat ini perhubungan, bupati-bupati, mereka punya pengawal, ya, mereka punya, saudara yang kasih, orang yang di sekeliling berjaga. Tetapi saudaraku, percumalah, ya, manusia mengkawal, ya, kalau bukan Tuhan yang mengkawal. Haleluya. Jadi mari saat ini kita buat pengawalan kita satu-satunya, perlindungan kita hanya Tuhan. Amin. Haleluya. Ya. Kalau dalam perjanjian lama itu semua adalah, ya, kutuk, saudara yang kasih, pedang, kelaparan, penyakit sampar, binatang buas. Nah, mari kita memahami akhir zaman ini. Mari kita mengerti hari Tuhan yang, ya, pahit ini, sehingga saudara bisa melewatinya. Ada tahap-tahap yang Tuhan kerjakan, sehingga kita, saudaraku, tidak terjatuh di dalam, ya, saudara yang kasih Tuhan, apa yang akan dilakukan Tuhan sesuai dengan janji-janjinya, sesuai dengan, ya, materai yang telah dibuka. Kita belajar, saudaraku, mulai dari Wahyu 6 kemarin, mulai ayat 1 sampai, ya, saudara yang kasih Tuhan, ayat 8. Ya, kita ulang lagi, saudaraku, supaya kita mengerti jelas. Haleluya. Nah, saudara yang kasih, dikatakan di sana, ya, ada 7 materai yang akan dibuka. Apa arti, ya, ke-7 materai ini? Haleluya. Nah, yang pertama kita lihat materai pertama, Wahyu 6 ayat 2. Di sana dikatakan ada kuda putih, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota.
Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara yang kasih, kuda putih, ya. Kalau di Alkitab dalam Wahyu 19 ayat 11 sampai 16, ya, nanti saudara buka di rumah saja, ya. Siapakah penunggang kuda putih itu? Inilah Yesus Kristus, ya, penunggang kuda putih sebagai, ya, pemenang dalam peperangan terakhir. Haleluya. Anak panah, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, anak-anak panah ini, ya, berbicara tentang, ya, gereja Tuhan, berbicara tentang firman yang menyatukan, ketujuh bintang, saudara yang kasih Tuhan, yang ada di genggaman tangan Tuhan. Nah, saudara yang kasih, ya, seekor kuda putih dan seorang yang menungganginya memegang sebuah panah. Jadi, saudaraku, panah ini adalah firman, ya, yang disampaikan oleh, ya, 7 gereja di akhir zaman yang Tuhan akan persatukan. Amin, saudaraku. Ya, gereja di akhir zaman akan tetap tampil jadi pemenang, yang ada di genggaman tangan Tuhan seperti anak panah, ya. Mereka berjalan, sebab dikatakan di sana mereka maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, menggambarkan penyebaran Injil. Yang lama 7 bintang itu adalah gereja Tuhan, umat Allah, ya. Itulah panah. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, pada zaman akhir Yesus dan pengikutnya sebagai, ya, simbol kemurnian. Nah, gereja Tuhan hari-hari ini sedang disempurnakan, akan kelihatan yang putih, yang murni. Semakin saudara yang kasih menyatu, ya. Aku tidak secara kebetulan hari-hari ini saya lihat, ya, hamba-hamba Tuhan mulai berkhotbah melalui jaringan internet, live streaming. Haleluya. Nah, itu sudah dibuatkan, ya, memancar seperti kilat, penyatuan gereja mulai dari timur, bangsa kafir, orang-orang gereja-gereja saudaraku, ya, dari timur akan menyatu, ya, ke barat. Itulah, ya, penuaian terakhir, menyatunya gereja Tuhan. Wahyu 12 ayat 1 itu saudaraku, ya, Israel dan, ya, non Israel menyatu. Haleluya. Jadi ini yang tampil jadi pemenang, ya, yang disempurnakan, dan itu cepat sekali saudaraku, ya. Wahyu ini, materai ini terjadi hanya dalam segi waktu 7 tahun. Secepat, saudara yang kasih Tuhan, ya, itulah yang akan dikendarai oleh Kristus Yesus Tuhan kita. Gereja Tuhan yang disempurnakan di dalam kitab Wahyu ke-7, yang dipegang oleh ke-7 malaikat, akan bersatu, dipersatukan oleh 7 hamba Tuhan. Hari-hari ini kita akan lihat saudaraku, ya, lewat jaringan internet, ya, semuanya akan menyatu. Tidak ada saudara yang kasih Tuhan pemisah lagi. Tidak ada tembok, tidak ada merasa yang paling benar, tidak ada merasa, ya, doktrinnya yang paling benar. Tapi Yesus sebagai gembala agung akan mempersatukan. Haleluya. Yesus sebagai kepala akan mempersatukan tubuhnya. Nah, yang kedua, ini bergerak terus saudara yang kasih, ya. Dan materai kedua, setan juga bergerak karena dia tahu waktunya sudah singkat, ya. Materai kedua dibuka saudaraku, di sana dikatakan dalam Wahyu 6 ayat 4, ada kuda merah padam, ya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, penyesatan di sinilah, ya. Bukan di kuda putih saudaraku, ya. Nah, tapi
di materai kedua kuda merah padang terjadi, akan banyak penyesat-penyesat, akan banyak nabi-nabi palsu, pengajar-pengajar palsu muncul, ya, akan banyak saudara yang kasih Tuhan, ya, Injil yang palsu. Kita sudah pelajarin, waspada penyesatan, ya. Sama Alkitabnya, saudara yang kasih Tuhan. Boleh ayat menerangkan ayat, tapi masalahnya hatinya bagaimana? Haleluya. Bukankah iblis juga pakai ayat menerangkan ayat? Ya, ketika Yesus dicobai, ya. Tapi murni nggak hatinya itu menyampaikan firman? Murni nggak hatinya itu untuk saudara yang kasih Tuhan mempersatukan gereja Tuhan? Bukan untuk membenarkan diri. Haleluya. Kita sudah pelajari saudara yang kasih Tuhan, ya, bahwa mereka, ya, sebenarnya menerima Injil yang lain, ya. Alkitabnya sama, ya, saudara yang kasih Tuhan, tulisannya sama, tapi yang membedakannya rohnya lain, hatinya lain, tujuannya lain. Amin. Jadi jangan kita mempergunakan ayat untuk menyerang orang lain. Haleluya. Tapi mari mulai sekarang untuk mempersatukan. Amin. Karena Tuhan lihat hati. Tuhan tidak lihat saudara yang kasih Tuhan seberapa besar pengetahuanmu akan, ya, firman, ya. Tulisan ini mematikan, tapi roh menghidupkan. Haleluya. Jadi mari hari-hari ini saudara yang kasih, jangan tercerai-berai sesama tubuh Kristus. Haleluya. Tapi mari bersatu, ya. Saudara yang kasih Tuhan, dikatakan di sana kuda merah padang, ya. Ini mengambil damai sejahtera, ya. Saudara yang kasih Tuhan, kalau kebenaran sudah tidak ada lagi, ya, maka damai sejahtera hilang. Haleluya. Karena di mana ada kebenaran, di situ akan ada damai sejahtera. Tapi kalau kebenaran sudah tidak ada lagi, Injil sudah diputar balik, saudara yang kasih Tuhan, ya, dicampur aduk dengan, ya, ajaran-ajaran manusia, filsafat-filsafat manusia. Haleluya. Pendapat manusia, adat istiadat manusia, ya. Ini saudaraku tidak murni lagi. Haleluya. Mari saudara yang kasih Tuhan, kebenaran tetap kita pegang supaya ada damai sejahtera. Amin. Nah, setan akan bergiat mengambil damai sejahtera dari muka bumi ini saudara yang kasih. Memutarbalikkan semua, akan dilepas kuda hitam, ya, yang memegang sebuah timbangan. Mari dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Terus ayat 6. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, kuda hitam ini memegang sebuah timbangan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, untuk menimbang, ya, makanan. Jadi pada masa itu saudara yang kasih Tuhan, ya, gandum, ya, jelai, minyak anggur ini adalah kebutuhan dasar manusia dalam kitab Perjanjian Lama. Haleluya. Ini menunjukkan saudaraku adanya bencana kelaparan, krisis makanan, nah, krisis ekonomi. Ya, kenapa saudaraku? Ya, karena sudah tidak ada lagi damai sejahtera, kacau, ya. Maka krisis terjadi saudara yang kasih Tuhan, ya.
pada zaman Yesus di dalam Yohanes 20 ayat 2, ya, Matius 20 ayat 2, 1 dinar itu sama dengan upah 1 hari kerja. Haleluya. Ingat perumpamaan Tuhan Yesus tentang, ya, 1 dinar, ya, upah 1 hari kerja. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, upah 1 dinar ini bisa mencukupi kebutuhan 1 keluarga. Haleluya. Tapi saudaraku, karena masa krisis inflasi, maka dampaknya 1 dinar cukup untuk membeli makan bagi 1 orang saja. Karena itu saudara yang kasih, untuk menghidupi 1 keluarga, maka uang 1 dinar akan dipakai untuk membeli 3 cupak jelai. Jelai ini merupakan makanan murah, ya, makanan orang miskin pada saat itu. Gandum, ya, makanan yang baik, tetapi jelai makanan yang bagi orang-orang miskin. Jadi saudara, karena sudah tidak cukup lagi 1 dinar, maka dibelilah, ya, 3 jelai makanan yang penting ada, begitu sebentar, ya, supaya cukup semua. Nah, ya, ini terjadi krisis, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Dalam Alkitab juga gandum itu melambangkan firman. Amin. Ya. Jadi akan terjadi krisis firman, krisis, saudara yang kasih Tuhan, haus akan firman, ya. Gereja mulai ditutup, ya. Orang rindu cari gereja, rindu mau beribadah, tapi pintu gereja ditutup. Jadi saudara yang kasih Tuhan, selagi masih ada waktu, selagi masih ada kesempatan, ya, mari saudara yang kasih Tuhan, ya, belajar firman, puaskan rohanimu dengan firman. Karena nanti tidak ada lagi kebenaran. Firman dicari pun tidak akan dapat. Nah, saudara yang kasih Tuhan, sekarang kita bisa live streaming. Ya, seberapa lama ini bisa berlangsung? Nah, kalau sudah seperti kota-kota di luar negeri sana, di isolasi, lockdown, ya, orang mau beli paket enggak ada lagi, pulsa pun tak ada lagi, ya. Haleluya. Bagus selagi bisa masih di rumah-rumah, ya, baik. Tapi sebenarnya saudara yang kasih Tuhan, ya, gereja itu perlu enggak? Ya. Jemaat yang mula-mula memang beribadah di rumah-rumah, tetapi perhatikan, mereka juga beribadah di bait suci. Haleluya. Saudara lihat Kisah 2 ayat 46. Selain di rumah-rumah. Jadi kalau ada berkata, kan ibadah itu di rumah saja cukup. Sebenarnya saya tanya saudara, siapa yang hari Minggu itu beribadah di rumahnya? Haleluya. Siapa yang beribadah di rumahnya, mengadakan ibadah di rumahnya? Nah, tidak semua, ya. Haleluya. Di rumah saja tidak beribadah, apalagi di gereja yang sudah ditutup nanti, saudara kasih. Haleluya. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Jemaat mula-mula itu berkumpul juga di bait Allah, ya. Mereka memecahkan roti di rumah, masing-masing cara bergilir di rumah juga. Ya, tapi bukan berarti setelah ini kita tiadakan lagi ibadah di gereja. Bukan, saudara kasih Tuhan. Tapi karena situasi saat ini, amin, haleluya, ya, kita juga, ya, berhikmat, ya, saudara yang kasih Tuhan. Jadi, ya, juga di tengah keluarga saudara, kalau nanti kita tidak bisa lagi berkumpul di bait suci, di bait Allah, di gereja, saudara buat di rumah, amin.
Haleluya. Krisis makanan, saudara. Diadakan bait Allah atau gereja. Amin. Haleluya. Sering kasih Tuhan. Krisis. Ya. Hamba Tuhan juga krisis. Kalau di lockdown, sering kasih tidak bisa bebas. Ya. Apalagi hamba Tuhan yang tidak bisa lagi bekerja. Mau bagaimana? Haleluya. Mau makan apa? Semua akan kena. Karena itu sering kasih Tuhan, ya. Persembahan tetap jalan, jangan takut. Haleluya. Ya, ya. Itu firman Tuhan. Membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Nah, ini antikris. Pada pertengahan 7 masa itu, ia akan menghentikan korban sembelihan dan korban santapan, dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Yesus yang kasih Tuhan, yang menghentikan persembahan adalah antikristus. Rajanya berat. Perhatikan. Haleluya. Ya. Berat 7 masa sampai 3,5 tahun baru gereja diangkat. Nah, masuklah zaman antikris. Berhentilah semua korban sembelihan dan korban santapan. Haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, yang beribadah, yang tidak beribadah tentu saya rasa nggak buat persembahan. Tapi yang beribadah, ya, buat persembahan. Haleluya. Ya, ya. Nah, sering kasih Tuhan, ya. Jadi, ya, yang materi ketiga tadi saudaraku, kuda hitam, ya, itu akan terjadi kelaparan, ya, baik itu, ya, jasmani maupun rohani. Kelaparan makan minum, ya, ekonomi krisis, ya, di Daud Tony. Haleluya. Dia berkata supaya anak-anak Tuhan bisa bertahan, ya, punya beli tanah, tanamlah kebun ke makanan ubi, apa kek buah-buahan. Haleluya. Karena nanti, ya, makanan sulit dicari, ya. Ada pun mahal. Jadi supaya bisa bertahan, jangan sawit aja ditanam. Haleluya. Yang punya sawit mulai bagi-bagi sawitnya. Tanam ubi, tanam buah-buahan, ya. Supaya bisa bertahan. Haleluya. Di pinggir-pinggir rumahnya buat cabai, apa yang bisa ditanam, ya. Ubi kayak yang bisa ditanam ubi, ya. Nah, mana tahu nanti semua habis di pasaran itu kita ada stok bisa bertahan 3,5 tahun sebelum kita diangkat. Haleluya. Kita belajar supaya kita bertahan. Amin. Kita belajar firman supaya bisa, ya, menang, ya. Bukan kalah, karena kita diciptakan Tuhan, dipilih Tuhan mau jadi pemenang bersama kuda putih itu. Haleluya. Yang ditunggangi kuda putih, Kristus Yesus. Kita ada di genggaman tangan Tuhan. Amin. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya. Tapi di pertengahan 3,5 tahun itu, saudaraku, ya, raja itu akan menghentikan semua persembahan. Saudara yang kasih Tuhan, maka, ya, kalau sudah terjadi, ya, tidak ada damai sejahtera, krisis ekonomi, terjadi kelaparan, ya, dibuka lagi materai keempat, Wahyu 6 ayat 8. Haleluya. Di sana dikatakan, ya, dilepaskan kuda hijau kuning yang menungganginya maut dan kerajaan maut. Perhatikan saudara. Maut dan kerajaan maut
Mereka diberikan kuasa seperempat dari bumi untuk membunuh. Dengan apa? Dengan pedang dan dengan kelaparan, dengan sampar, dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Saudara yang kasih Tuhan, ya, sampar, wabah yang menular, virus corona, saudara yang kasih Tuhan, ya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, diberikan kuasa. Yang menungganginya maut, ya, matian. Perhatikan, saya pelajari saudara yang kasih, negara-negara pun mulai saling, ya, mencurigai, ya. Ini virus corona ini, ya, Amerika curiga terhadap Cina. Haleluya. Ya, ini Cina yang menciptakan virus ini, ya. Haleluya. Nah, itu dengar-dengar dari, ya, media sosial. Haleluya. Bisa dipercaya, bisa tidak, ya. Cuman, ya, kita ikuti saja alurnya. Haleluya. Ya. Iran berkata ini virus ciptaan Israel. Kenapa Israel nggak kena? Rusia menuduh ini Israel yang membuat. Nah, akhirnya, ya, terjadi, ya, tuduh menuduh. Cina berkata, oh Indonesia yang membuat, karena bermusuhan dengan Indonesia, ya. Datang Indonesia, ada lelucon di media sosial. Oh ini orang miskin yang buat ini. Virus corona ini. Haleluya. Ya. Saudara yang kasih Tuhan, memang, ya, Tuhan pakai setan sebagai, ya, perpanjangan tangan Tuhan untuk, ya, murka Allah kepada orang-orang fasik, mendatangkan maut. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, ya, bertobatlah dari kefasikanmu. Amin. Ya. Tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur. Haleluya. Jadi mulai materai ketiga tadi sampai materai keempat ini, ya, dikatakan jangan rusakkan minyak dan anggur. Saudara yang kasih Tuhan, ya, apa itu minyak dan anggur? Di dalam Mazmur 45:8, minyak itu sebagai tanda kesukaan, ya. Minyak itu, ya, berbicara tentang orang-orang yang diurapi, ya, orang-orang yang penuh kuasa. Jadi saudara yang kasih Tuhan, ya, meskipun terjadi kelaparan, ya, peperangan, wabah sampar, tetapi dikatakan minyak dan anggur, ya, tidak akan dirusak. Mari kita lihat Wahyu 7 ayat 1 sampai 3, saudara yang kasih Tuhan, ya. Di sana ada perusak, ya. Kemudian daripada itu aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat atau di laut atau di pohon-pohon. Ini 4 malaikat perusak, ya. Perusak di bumi, laut, pohon-pohon, ya. Malaikat perusak, ya. Setan itu perusak. Amin, saudaraku. Malaikat perusak, ya. Tapi dipakai Tuhan, diizinkan Tuhan sebagai perpanjangan tangan Tuhan atas orang-orang fasik, saudara yang kasih Tuhan, ya. Terus ayat 2, apa dikatakan di sana? Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Jadi tiba-tiba datang satu malaikat lain dari matahari terbit, ya. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Dikatakan di sana ayat 3, katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka.
Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, jangan merusak minyak dan anggur. Ini adalah orang-orang yang dimateraikan oleh Allah. Ini adalah hamba-hamba Allah. Saudara dan saya di sini semua hamba-hamba Allah. Amin. Ya. Hamba itu adalah orang yang mau taat firman Tuhan, ya, mau mengikuti kehendak Tuhan. Maria berkata ketika malaikat itu datang memberi pesan, ya, jadilah kepadaku seperti yang engkau ucapkan, sebab aku ini hamba Allah. Jadi orang yang mau taat firman, mendengar firman, melakukannya, dialah hamba-hamba Allah. Haleluya. Jadi orang-orang ini akan dimateraikan, ya, pada dahi mereka. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, materai itu adalah lambang kepemilikan bagi seseorang. Amin. Kalau kita punya, ya, segel surat supaya sah itu harus ada tanda materai. Kalau tidak ada materai, tidak diakui sahnya. Jadi saudara sebagai anak-anak Allah harus punya materai. Amin. Ada tanda materai, ya. Inilah orang-orang yang tidak bisa dirusak. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, apakah setiap orang Kristen punya tanda materai itu? Tidak. Siapakah mereka? Ya. Dalam Efesus 1 ayat 13 sampai 14, mari kita lihat saudara. Efesus 1 ayat 13 sampai 14, saya dikatakan, di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Haleluya. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kita, ya, supaya tidak dirusak oleh penyakit sampar, ya, tidak bisa dirusak oleh, ya, kelaparan, pembunuhan, peperangan. Kita tetap bertahan, kita menang, harus ada tanda materai. Bagaimana saudara bisa menerima materai? Ya, percaya pada Yesus, terima Injil keselamatanmu. Amin. Terima Injil. Itu dikatakan saudara yang kasih Tuhan, ayat 13 tadi, ya. Jadi tidak ada jalan keluar supaya kau bebas dari virus corona, ya. Kau harus terima Injil supaya dilindungi oleh Tuhan. Amin. Ya. Karena hanya minyak dan anggur, itulah orang-orang yang dimateraikan dengan Roh Kudus, yang tidak dirusak oleh virus corona. Karena roh yang ada di dalam kita lebih besar kuasanya dari semua roh yang ada di dunia ini. Amin. Haleluya. Jadi jangan takut saudara yang kasih Tuhan, karena Tuhan tidak berikan saudara dan saya roh ketakutan, tetapi damai sejahtera. Ada roh Tuhan di dalam saudara. Kalahkan virus corona dengan kuasa Roh Kudus. Amin. Haleluya. Bagaimana kau supaya selamat? Terima Yesus. Hanya Yesus jalan keluar satu-satunya dalam keselamatan. Percaya pada Yesus, maka kau akan dimateraikan dengan Roh Kudus. Haleluya. Hanya Yesus yang bisa mengutus Roh Kudus. Manusia tidak bisa memberi Roh Kudus. Makanya tiap pagi sore yang kasih Tuhan, penuhlah Roh Kudus, intimlah dengan Roh Kudus. Itulah yang menjagaimu, itulah yang memimpinmu, itulah yang melindungimu. Amin. Berdoalah, saudara yang kasih Tuhan.
isi minyakmu. Kadang-kadang kita terlalu banyak dengar berita-berita, ya. Setiap hari kita ikuti perkembangan, ya. Di Provinsi Riau naik orang yang kena penyakit virus corona, naik, Indonesia naik, ya. Saudara ikuti terus, sehingga itu yang ada di pikiran, itu yang ada di hatimu, sehingga ketakutan yang muncul. Sedikit-sedikit di media sosial saudara tawarkan tentang kekuatan, ya, virus corona yang menakutkan itu. Pernahkah saudara beritakan Injil? Pernahkah saudara beritakan kabar baik? Haleluya. Sehingga pernahkah saudara memberitakan Yesus? Itulah yang menyelamatkan. Saudara yang kasih Tuhan, mulai saat ini berhenti, ya, memposting, ya, tentang hal-hal negatif. Berhenti posting virus corona. Haleluya. Ya. Postinglah kebenaran, ya. Karena kalau saudara besar-besarkan virus corona, imanmu makin kecil, ya. Kandas, ya. Lihat 12 pengintai, 10 pengintai yang membesar-besarkan masalah, ya, tidak sampai ke tanah Kanaan. Haleluya. Ya. Yang berkata, oh di sana keturunan orang enak, besar-besar, saudara yang kasih Tuhan, ya. Sehingga tidak ada imannya, kandas imannya. Tapi, ya, Joshua dan Kaleb, mereka memandang Tuhannya besar, kita sanggup, ya. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sekarang Tuhan menyertai kita. Maka orang-orang yang demikian akan masuk ke tanah Kanaan. Ketika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Saudara yang kasih, perhatikan, ya. Ini situasi iman orang banyak kandas. Kalau iman sudah tidak ada lagi di bumi, Yesus datang, tertinggallah orang-orang yang tidak beriman. Haleluya. Bagaimana supaya imanmu bangkit lagi? Ya. Berdoa, bersekutu dengan Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Penuhkan minyakmu, ya. Berdoa minimal 1 jam itu, saudaraku, ya, membuat saudara mampu berjaga-jaga. Amin. Memuji, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan. Itulah yang kita lakukan sekarang ini. Kalau saudara mau terangkat, sehingga kita bisa berdiri di hadapan anak manusia. Orang yang bisa berdiri, orang yang tetap punya iman, memandang kepada Tuhan. Orang yang punya iman pasti penuh dengan minyak, penuh dengan urapan Roh Kudus. Inilah orang-orang yang tidak bisa dirusak oleh virus corona. Haleluya. Saudara yang kasih Tuhan, ya, tanda materai di dahi, ya, jangan merusak, ya, sebelum kami memateraikan, ya, hamba-hamba Allah di dahi. Jadi di akhir zaman ini akan ada 2 buah tanda yang akan memisahkan 2 kelompok umat manusia. 1, tanda materai Allah, yaitu orang-orang benar sebagai umat milik Allah. Itulah orang yang dimateraikan. Kedua, kelompok mereka yang menerima tanda binatang itu, yaitu mereka yang menerima ajaran yang bertentangan dengan firman yang benar, firman Tuhan. Ya. Mari kita lihat Wahyu 13 ayat 16, saudara yang kasih Tuhan. Ya. Jadi ada 2 kelompok nanti di muka bumi ini, yang menerima tanda materai Tuhan atau menerima tanda binatang itu, ya, di tangan dan di dahi. Wahyu 13 ayat 16 dikatakan di sana, saudara yang kasih Tuhan, ya. Dan ia menyebabkan
sehingga kepada semua orang kecil atau besar, kaya atau miskin, mereka merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Terus, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Haleluya. Jadi ya, ada kelompok yang menerima tanda binatang, yaitu mereka yang menerima ya ajaran-ajaran palsu. Tanda di tangan dan di dahi itu artinya, saudaraku, ya, apa yang mereka lakukan, mereka pikirkan di dahi mereka ini, ya, tidak lagi sesuai dengan firman. Ya. Pikirannya jahat, kelakuannya jahat, tapi mereka anggap itu berasal dari Tuhan. Perhatikan saudara yang kasih, ya. Jadi yang terutama tanda itu, ya, di dahi itu pikiran kita ini. Apa yang kita pikirkan hari-hari ini? Apakah saudara sudah dicap dengan nama-nama dengan ketakutan? Haleluya. Ini bicara dalam roh dulu. Kalaupun nanti ada secara fisik dengan tanda mungkin chip, kita nggak tahu lah itu. Ya, kalau memang harus ada chip nanti di tangan dan dahi, tapi dalam roh sebelum itu terjadi semua kita sudah diangkat. Jaga pikiran, jaga kelakuanmu, perbuatanmu. Jangan pikiranmu dihantui dengan ketakutan. Ya. Pikiran-pikiran kotor, pikiran-pikiran najis, ya. Pikiran-pikiran negatif, pikiran-pikiran jahat. Itu semua sebenarnya sudah dicap di dahinya dengan roh antikristus. Dan di tangannya perbuatannya sampai melakukan dosa. Haleluya. Nah, sering kasih Tuhan, ya, sudahkah pikiran dan kelakuan perbuatan kita sesuai dengan firman? Kalau secara fisik, ya, apa sih tanda yang dibuat Tuhan itu di dahi? Memangnya ada kayak chip itu? Ada, tapi pikiran kita jaga, saudara, sesuai dengan pikiran Kristus. Pikiran yang menang, jangan pikiran yang kalah. Pikiran yang, ya, baik, yang suci, yang benar, yang mulia, itulah pikirkan. Berarti saudara sudah dicap, dimatrai oleh Allah dengan pikiran saudara yang baik itu. Haleluya. Jadi ada dua kelompok nanti, ya. Kelompok yang dimateraikan oleh Allah di dahi, atau kelompok yang dimateraikan oleh binatang itu di tangan dan di dahi. Bagaimana kita bisa mengalahkan, ya, virus itu? Ya. Dengan hikmat. Amin, saudara. Yang penting di sini ialah hikmat. Saudara hitung corona, haleluya. CORONA itu 6 huruf. Haleluya. 6 huruf. Nah, sore kasih Tuhan, ya. Kalau diabjadkan, diurutkan, C itu jumlahnya 3. A, B, C. Amin. 3. O itu jumlahnya 15. Urutkan aja abjadnya. O 15, R 18, O 15, N 14, A 1. Jumlahnya 66. Jadi saudaraku diurutkan, ya, 666. Virus corona ciptaan 666. Haleluya. Ya. Karena bilangan itu ialah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Hati-hati saudaraku, belum tentu kita masuk kepada chip-chip itu. Tapi hari-hari ini berjaga-jaga, jangan ada ketakutan di pikiranmu.
Ya, banyak memuji menyembah Tuhan, penuh Roh Kudus, ya. Pompa terus, isi minyakmu terus, jangan kandas imanmu. Ya. Haleluya. Kita tidak tahu apakah corona itu anak-anak sekarang ini yang sudah dicap. Hari Tuhan siapa tahu tanggal bulannya, kita nggak tahu saudara. Tapi kita diberitahu tanda-tandanya saja. Amin. Supaya kita bisa bertahan, karena kita diberikan Tuhan hikmat, ya. Lawan virus corona dengan hikmat, ya. Jadi bagaimana Pak Pendeta dengan pendeta dan jemaatnya yang mati di sana itu? Haleluya. Dengar kabar di Bandung ada seorang hamba Tuhan dan jemaatnya ada mati 200-an. Haleluya. Kemana mereka? Ke neraka, ke surga? Sering kasih, kita nggak bisa menghakimi. Itu urusan Tuhan. Amin. Haleluya. Yang saya tahu sering kasih, ya, pada waktu mereka mengadakan itu seminar, ya, belum ada peraturan pemerintah jaga jarak. Haleluya. Jauh belum ada. Jadi sering kasih Tuhan, ya, mau cara matinya kayak mana kayak itu nggak menentukan ke surga atau ke neraka. Ada banyak orang mati ditabrak, mati di laut, ya, mati sakit. Tapi kalau dia beriman, di dalamnya ada Yesus, ya, di hatinya ada Yesus, dia percaya, dia tidak takut kehilangan nyawanya, maka dia akan memperoleh nyawanya, hidupnya di surga. Amin. Jadi kita nggak perlu menghakimi, ya. Oh, di sana terkena corona begini-begini, ya, terserah Tuhan lah. Ini kan ujian besar. Yang penting ujung-ujungnya kita ke surga. Amin. Ini pencobaan besar. Kalau saudara menang, saudara ke surga, itu aja, ya. Tapi kalau kita lawan dengan hikmat, Alkitab berkata juga, ya, sering kasih Tuhan, ya. Dalam Amsal 3:16-17 di sana dikatakan hikmat itu memperpanjang umur, ya, mendapat kekayaan, kehormatan, ya. Bisa juga, ya, pergunakan hikmat kalau mau panjang umurnya. Amin. Kalau pemerintah berkata saat ini, ya, jaga jarak, social distance, haleluya, minimal 1 meter, ya kita lakukan. Amin. Ya. Kalau dikatakan pakai masker lebih baik, ya kita lakukan. Haleluya. Haleluya. Hikmat itu juga datang dari atas. Amin. Ya. Hikmat, orang yang takut akan Tuhan itu adalah orang yang berhikmat, ya. Hikmat, Amsal 1:20-22 dikatakan diperdengarkan di jalan, di lapangan, di tembok-tembok, di depan, di pintu, di sekolah-sekolah, di media sosial, di pemerintah. Semuanya harus kita jalani dengan hikmat Tuhan. Amin. Jadi hari Kamis lalu, ya, bukan karena saya takut, saudaraku, tapi kita perlu juga hikmat. Amin. Ya. Jangan pula kita sifat garon. Aku hebat, aku beriman, aku percaya. Ya, lantas saudara yang kasih Tuhan, ya, sudah tahu di situ ular, ya, maka kita pegang, dicotot. Haleluya. Kita juga nggak boleh mencobai Tuhan. Orang yang dipimpin Roh Kudus pasti penuh hikmat. Amin, saudaraku. Siapa sangka di depan itu, saudaraku, nah, ada diangkat. Kita belum tahu dia positif atau negatif. Berarti jauh sebelumnya, ya, mudah-mudahan kita doakan, saya berdua negatif itu tetangga saya, tetangga depan itu yang punya warnet. Jadi, ya. Tapi saya sudah dapat hari Minggu itu kita libur, mereka buka di sana. Haleluya.
Coba saya buka. Saya nggak tahu dong, saudara ini, umat Tuhan ini, ada yang singgah di situ. Haleluya. Padahal mereka masih buka. Nah, jadi ya, saya juga berjaga-jaga terus, minta hikmat dari Tuhan. Nah, bukan kita takut saudara, ya. Kalau iman saya mungkin beda dengan iman saudara, ya. Kalau saya, ya, Tuhan lain tahu ya, nggak boleh membanggakan diri ya. Siap, amin saudara, siap mau ya, bagaimanapun saya siap. Ya. Seorang gembala yang baik rela mati bagi domba-domba, memberikan nyawanya bagi domba-domba. Tapi tidak semua domba-domba itu juga imannya sama. Ya. Kalau imannya ya kuat sih tidak masalah, tapi ada yang sepangkaron imannya. Haleluya. Ada yang nggak berdoa, ada yang nggak penuh Roh Kudus. Ya. Jadi minta hikmat. Amin. Lawan virus corona dengan hikmat. Ya, pemerintah juga alatnya Tuhan, ya, wakilnya Tuhan. Kalau keluar surat-surat yang kasih Tuhan, ya supaya jaga jarak, ya kita jaga jarak. Amin. Bukan karena kita rasa saling curiga satu dengan yang lain, tetapi karena hikmat dari Tuhan. Amin. Haleluya. Kita tidak berjabat tangan saudaraku, bukan karena kita curiga, ya, tapi karena kita ya berhikmat. Haleluya. Karena dikatakan, ya, lawanlah dia dengan hikmat. Ya. Hendaklah kamu menghitung bilangan itu, dikatakan, dengan hikmat dan bijaksana. Ya. Jadi yang mengalahkan virus corona ini, ya, kuasa Roh Kudus, hikmat. Amin. Iman dan hikmat, dua-duanya dipakai. Ini sudah pencobaan yang besar. Ya. Ini kitab Wahyu, hikmat yang melawan itu, bijaksana saudara. Jangan pula, ya, saking berhikmatnya saudara tidak punya iman. Ya. Dan sekarang juga gereja saya lihat, ya, gontok-gontokan, iman satu. Kita beriman. Satu lagi kita kan berhikmat, maka libur. Satu lagi kita beriman, buka ibadah. Haleluya. Ya. Saling menyalahkan. Oh kau penakut, oh kau begini, kau enggak ibadah, begini. Ya, enggak saatnya kita saling mengejek, saling, ya, menyalahkan. Tapi dua-duanya dipakai. Iman dan hikmat dipakai. Amin. Haleluya. Ya. Kita bukan hanya iman, hikmat juga. Kita bukan hanya hikmat, tapi iman juga dengan kuasa Roh Kudus. Hancurkan virus corona, usir virus corona. Saudara diberikan Tuhan tenaga dan kuasa untuk menguasai setan-setan, melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Hanya Tuhan yang bisa menghentikan virus corona ini. Haleluya. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ya, Tuhan akan memateraikan umatnya, ya, terlebih dahulu sebelum menimpakan murkanya atas dunia ini dengan, ya, minyak dan anggur. Saudara yang kasih Tuhan, ya, haleluya. Janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Anggur, ya, ini berbicara juga saudara yang kasih Tuhan, ya, dengan kuasa darah Yesus, perjamuan kudus. Haleluya. Orang-orang yang menerima perjamuan kudus, tubuh dan darah Yesus, tidak bisa dirusak tubuhnya. Haleluya. Orang yang minum darah Yesus, ya, makan tubuh Yesus, ya, maka Yesus ada di dalammu. Kita satu dengan Yesus. Amin.
Yesus ada di dalam kita, kita ada di dalam Yesus. Jangan saudara aja yang di dalam Yesus, Yesusnya nggak ada dalam saudara. Ya, haleluya. Sudah berkata, aku ada dalam Kristus, tapi Kristusnya nggak ada di dalam. Tapi orang yang makan tubuh dan darah Yesus pasti menyatu. Amin, saudaraku, menyatu. Nah, itulah anggur perjamuan kudus, saudara yang kasih Tuhan. Itulah yang tidak bisa dirusak oleh virus corona. Darah Yesus melindunginya. Bahkan bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Ya. Jadi lawan virus corona dengan minyak urapan dengan kuasa Roh Kudus. Usir virus corona dari rumahmu. Haleluya. Usir dari kota Kandis. Ya. Lawan dengan hikmat. Lawan dengan kuasa darah Yesus. Maka saudara akan, saudara yang kasih Tuhan, menang melewati materai ketiga, materai keempat, dan materai kelima apa? Mari kita lihat Wahyu 6 ayat 9. Saudara yang kasih Tuhan, biar selesai ini, biar saudara mengerti ini dari mana situasi saat ini, di mana posisi kita. Haleluya. Jadi saudara yang kasih Tuhan, Yesus memberikan jaminan bagi kita, bahwa maut tidak berkuasa. Karena memang Yesus sudah mengalahkan maut. Kunci maut dan kerajaan maut ada di tangan Tuhan. Karena itu berlindunglah kepada Tuhan Yesus. Amin. Materai kelima, Wahyu 6 ayat 9, di sana dikatakan, saudara yang kasih Tuhan. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang kelima, aku melihat di bawah mezbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Jadi di ujung materai keempat itu, saudara yang kasih Tuhan, yang sudah di materai itu 3,5 tahun, maka gereja Tuhan di sini sudah diangkat. Haleluya. Tanda miliknya, orang-orang pilihannya, yang memiliki tanda di dahi, sudah diangkat. Nah, siapakah mereka? Ini orang-orang yang mati martir, orang-orang yang tertinggal, tetapi bertahan, saudaraku, memakai baju putih, mau hidup benar, mau tetap mengikut Yesus, sekalipun kehilangan nyawanya. Mereka yang mati martir dalam zaman antikristus tidak akan dibangkitkan dan dinyatakan sebagai pemenang hingga pada kedatangan Yesus kedua kali. Jadi yang kedatangan pertama itu kita yang masih hidup, dan orang mati diangkat. Tapi kedatangan kedua, dia menginjakkan kaki, haleluya, di Bukit Zaitun. Maka disitulah orang-orang yang mati martir itu, yang berpakaian putih itu, dibangkitkan lagi. Jadi saudara yang kasih Tuhan, di sini gereja sudah diangkat mempelai Kristus. Itulah minyak dan anggur sudah tidak ada lagi. Jadi target kita semua terangkat. Amin. Jangan ada yang tertinggal. Sadis, saudaraku. Sedangkan sekarang sudah sadis. Apalagi dibuka materai yang lain. Materai kelima, memang karena orang-orang pilihan itulah, maka ditahan ini. Tunggu jumlahnya cukup orang-orang pilihan itu. Haleluya. Materai ke-6 selanjutnya, saudara yang kasih Tuhan, Wahyu 6 ayat 12 di sana sampai 14. Maka terjadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, dikatakan di sana. Mengerikan, saudara. Aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, sesungguhnya terjadilah gempa bumi yang dahsyat, matahari menjadi hitam. Artinya apa, saudaraku?
matahari menjadi hitam, ya, tidak ada lagi, ya, kasih, nggak ada lagi firman di situ, nggak ada lagi Roh Kudus, ya, dan bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara. Nah, ini bisa berbicara suatu terjadilah perang dunia ketiga, keempat, ya, nuklir, ya, bisa perang nuklir, perang Armageddon, perang malaikat, ya, lebih ngeri lagi suatu perang malaikat. Malaikat Tuhan dengan malaikat si jahat berperang di sini. Sampai langit dan bumi pun gemetar karena berperang dalam roh. Haleluya, berperang fisik dan berperang dalam malaikat Tuhan dengan malaikat si jahat di sini. Haleluya. Nah, disinilah akhir dari masa kesukaran besar. Bintang-bintang jatuh. Siapa yang bisa bertahan? Adalah umat yang dimateraikan. Haleluya. Jadi di sini sudah tidak ada lagi, ya, anak-anak Tuhan di sini. Kita sudah diangkat, ya, berjumpa dengan Tuhan di awan-awan, ya, saudara yang kasih Tuhan, ya, masuk dalam perjamuan kawin anak domba Allah, ya, dan kita saudaraku, ya, berjumpa dengan Yesus hidup dalam sukacita. Materai ketujuh, di situ pemeliharaan Allah. Wahyu 8 ayat 1 sampai 5. Jadi saat dimana perkawinan anak domba di sorga, perjumpaan mempelai laki-laki dan perempuan, maka di bumi terjadilah gempa bumi, guruh, halilintar, nggak terbayangkan. Inilah akhir zaman yang akan kita lewati. Haleluya. Jadi mari saudara yang kasih, ya, miliki jaminan itu, tanda materai itu, ya. Minyak dan anggur tidak akan dirusak. Saudara tidak perlu takut, ada perlindungan Tuhan. Dan lawan virus corona dengan kuasa Roh Kudus, dengan hikmat Tuhan, dengan kuasa darah Yesus. Mari kita bangkit berdiri.